Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami sore hari ini. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, karena itulah yang paling menyenangkan bagi kami saat kami memuji dan menyembah Tuhan di dalam rumah-Mu bersama dengan saudara seiman kami. Karena kami tahu ada kuasa di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Ada kuasa Tuhan saat kami berada di hadirat Tuhan. Membawakan syukur kami kepada Tuhan, membawakan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami serahkan sore hari ini Tuhan, apapun hidup kami, apapun kerinduan kami, apapun pergumulan kami, apapun syukur yang kami naikkan pada sore hari ini, kami percaya Engkau Allah berkenan, Engkau Allah senang atas setiap pujian kami. Kami serahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita berdiri. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ada pujian, ada penyembahan, dan Tuhan bertata atas semuanya. Amin. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Ada salibmu Tuhan, salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh, salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Amin. Mari bersama-sama katakan, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Salibmu
Bukan seberapa besar masalah dalam hidup kami yang terpenting Tuhan, tetapi yang terpenting seberapa besar penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Itu yang kami pegang janji-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita pada malam hari ini, pegang janji Tuhan. Janji penyertaan Tuhan dalam setiap kita. Janji kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan hati yang sungguh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Mari katakan sekali lagi firman-Mu. Maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku hanya ada di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dan kami pegang hanya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Percaya Bapak Ibu Saudara, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu aku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku ya Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Yes Lord. Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah. Mari jemaat Tuhan dengan pujian. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Sekalipun kita dalam lembah kegelapan, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari jemaat saja katakan dengan sayapmu. Amin Tuhan. Engkau perlindungan kami Tuhan. Oh amin. Pertolonganku, aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Jesus, ada Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Maka kami akan terus terbang seperti ekor Raja Wali. Sebab kami bukan ekor tapi kami kepala ya Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Lebih sungguh lagi naikkan syukurmu hanya baginya. Haleluya. melakukan jauh apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu yang membawa kami kuat sampai dengan hari ini. Dan biar firman-Mu terus tanam dalam hidup kami. Biar kebenaran-Mu terus memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan akan isi hati-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Mari saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama. Kalau minggu yang lalu ya, kita belajar tentang unexpected route, yaitu rute yang tidak kita harapkan. Kita melewati rute yang tidak kita harapkan, yaitu rute jalan sunyi. Yang hari Minggu yang lalu yang hadir atau yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, kadang kita ada di tempat-tempat yang berbahaya, di tempat-tempat yang kita merasa sendiri. Ya, kita melewati rute seperti itu. Tapi kita percaya sekali lagi bahwa Tuhan selalu merancangkan kepada kita yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar rute memutar. Detour road. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ya. Dalam kehidupan kita, bisa saja Tuhan menuntun kita itu ke rute perjalanan memutar. Ya, sehingga seharusnya bisa dicapai dengan cepat harusnya, saudara. Apa yang Tuhan janjikan harusnya bisa dicapai dengan cepat, tetapi sebaliknya karena rutenya memutar sehingga menjadi lebih lama. Apa yang Alkitab katakan? Kita akan belajar bersama-sama, saudara, dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai 18. Saudara, perhatikan kebenaran ini. Kalau Anda ada di situasi seperti ini, renungkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, waktu bangsa Israel atau Tuhan ya membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir dalam pimpinan Musa itu ya. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Jadi bangsa Israel itu dijanjikan namanya negeri Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberkati mereka di tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di tanah perjanjian itu lengkap semua yang dibutuhkan bangsa Israel, ya. Kaya sekali negeri itu, namanya Kanaan. Tapi menariknya Tuhan tidak menuntun mereka ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seharusnya dari Mesir ke Kanaan, ke tanah perjanjian, itu kalau naik bis saudara, kalau para peziarah dari mana-mana itu datang ke Israel, kalau lewatnya Mesir,
Kalau turis-turis itu ya, kalau mau pergi ke tanah perjanjian, itu seharusnya dari Mesir ke Kanaan atau tanah perjanjian itu, ya tentunya tanahnya orang Israel itu hanya ditempuh kalau naik bis itu cuma 12 jam, saudara. 12 jam. Karena saya pernah membuktikan itu. Saya pernah ikut tur ya saudara ke sana, dan dari Mesir ke tanah perjanjian itu hanya 12 jam aja naik bis. Kalau berjalan kaki pada zaman itu bangsa Israel, ya berminggu-minggu lah, mungkin bisa sebulan mungkin ya berjalan. Tapi enggak hitungan lebih dari sebulan, minggu aja hitungannya ya, mungkin 3 minggu atau 4 minggu. Nah, tapi menariknya Tuhan tidak menuntun bangsa Israel ke jalan itu. Kenapa? Karena itu lewat tanahnya orang Filistin. Kalau sekarang disebut Palestina. Ya, itu lewat tanahnya orang Filistin. Jadi, saudara, bisa dibayangkan orang Israel ada di perbudakan, tidak pernah latihan perang, tidak pernah berlatih perang, karena mereka itu dijadikan budak di tanah Mesir. Kalau mereka harus lewat tanah Filistin, pasti mereka harus menghadapi peperangan. Ya. Sehingga mustahil mereka bisa mengalahkan itu orang Filistin, karena orang Filistin jago-jago perang, saudara. Nah, jadi kita akan belajar bersama dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu, saya katakan tadi, kalau naik bis itu 12 jam, saudara. Tapi harus ditempuh selama 40 tahun, melewati padang gurun. Jadi jalannya itu diputar sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kok Tuhan menuntun bangsa Israel malah diputar jalannya, saudara? Tuhan kan harusnya langsung aja cepat gitu kan. Tapi kok kenapa harus muter, saudara? Itu Alkitab mencatat. Mengapa Tuhan membawa kita ke rute yang memutar, saudara-saudara? Mungkin hari ini kita sedang menghadapi rute yang memutar. Kelihatannya kok Tuhan, harusnya saya sudah hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Saya sebagai orang percaya harusnya sudah mengalami berkat Tuhan. Tapi hari ini kok saya belum mengalami. Dan seolah-olah Anda merasa bahwa ini jalannya ini kok saya diputer nih jalannya. Ya, jalannya diputer. Nah, yang pertama yang harus kita tahu, kenapa Tuhan menuntun kita untuk jalan berputar? Karena Tuhan itu memikirkan kebaikan kita, saudara. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Firman Tuhan tadi mengatakan apa, saudara? Ayatnya tuh mengatakan begini tadi, saudara. Perhatikan. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan ini ngerti kekuatannya bangsa Israel itu sejauh mana. Kalau dibiarkan jalan ke sana, ada hal yang tidak bisa mereka tangani. Yaitu apa? Perang dengan bangsa Filistin. Tadi saya mengatakan begitu, saudara. Mereka pasti akan kalah. Akhirnya mereka ambil keputusan kembali lagi, saudara, ke Mesir. Jadi budak lagi. Padahal Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Nah, jadi sebetulnya Tuhan itu memikirkan kebaikan bangsa Israel. Supaya mereka tidak menyesal dan kemudian mereka balik lagi. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Saudara sekalian, Tuhan tahu bahwa jika kita melewati rute yang sesungguhnya itu bisa lebih cepat, tetapi ada situasi dan kondisi yang kita tidak sanggup hadapi. Makanya Tuhan gak mau. Tuhan bawa, putar dulu. Diputar itu bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan baik. Makanya Roma 8 ayat 28 ini saya sangat percaya bahwa
Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Ya, itu Allah turut bekerja itu kata yang dipakai bisa berarti seperti direkayasa sama Tuhan begitu. Supaya apa? Supaya hal yang tidak baik direkayasa sama Tuhan supaya jadi baik buat kita, saudara. Itu sebabnya kita belajar hari ini jalannya itu muter. Teladan yang luar biasa itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu, saudara, kalau Tuhan sebetulnya mau jadikan dia orang kedua di Mesir, ya gampang aja harusnya, saudara. Ya, tinggal saja pada saat Firaun mimpi, kemudian dia datang ke sana, lalu mimpinya diterjemahkan oleh Yusuf, selesai, dia diangkat, saudara. Tapi tidak, Alkitab tidak mencatat begitu. Yusuf itu, ya, dia mimpi, ya kan? Gara-gara mimpinya, saudara, itu mimpi janji Tuhan sebetulnya yang luar biasa, yaitu memberkati bangsa yang besar. Ya, Yusuf dipakai untuk memberkati bangsa yang besar. Itu adalah apa? Itu adalah janji Tuhan buat Yusuf. Tapi tahukah saudara, untuk sampai ke sana, Yusuf itu dibawa Tuhan muter dulu, saudara. Dia itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Dibenci. Dimasukkan ke dalam sumur. Sudah dimasukkan ke dalam sumur, nggak tanggung-tanggung lagi, dijual sebagai budak. Ini muternya lumayan ini, saudara. Ya. Kayaknya ini kalau melihat ya situasi ini, Tuhan ini nggak mungkin nih. Engkau janji bahwa Yusuf ini akan bisa memberi makan bangsa yang besar, tapi kok faktanya begini. Difitnah istrinya Potifar. Ya, difitnah. Saudara tahu semua ceritanya itu. Ya. Istrinya Potifar, ya, itu bangsawan Mesir, itu menfitnah Yusuf karena Yusuf nggak mau. Ya, dirayu oleh istri Potifar ini. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf masuk penjara. Masuk penjara, ada temannya yang mimpi lalu diartikan mimpinya terjadi, lupa. Temennya ini lupa, dilupakan. Tapi ya itulah, Tuhan itu membawa Yusuf ini ke jalan memutar begitu. Sepertinya kok Tuhan ya mau jadi berkat buat bangsa yang besar kok harus kayak gini caranya begitu. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan. Yang menarik itu adalah perkataan dari Yusuf. Saya berdoa supaya saudara juga berkata seperti ini. Ketika engkau rasanya baik karena kesalahan kita, ya, atau karena Tuhan yang membawa kita, ya, kita rasanya kok ada di jalan yang memutar begitu. Kok nggak sampai-sampai Tuhan, aku ngalami berkat Tuhan. Bisnisku nih Tuhan, kok rasanya muter, nggak sampai-sampai. Harusnya aku ngalami berkat Tuhan. Keluargaku nih kok muter-muter, kok rasanya harusnya ngalami berkat Tuhan lebih cepat. Kenapa harus muter dulu? Jangan-jangan karena itulah Tuhan itu berpikir untuk kebaikan kita, saudara-saudara. Ya, untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kita lihat Yusuf itu bisa ngomong begini, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perhatikan, saudara. Si Yusuf ini tahu, sekalipun dia rasanya jalannya muter. Tapi dia tahu Tuhan sedang mereka-rekakan itu semua, saudara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Itu sebabnya Yusuf ini satu contoh pribadi yang luar biasa. Dia nggak pernah menyalahkan Tuhan ketika dia harus diajak jalan memutar. Ya, jalan memutar kalau bangsa Israel itu tidak enak, saudara. Lewat padang gurun. Anda bisa bayangkan lewat padang gurun yang harusnya langsung saja ya bisa menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun harus muter-muter.
Kenapa kok sampai lama? Ini penting nanti kita pelajari saudara, bagaimana sikap kita kalau Tuhan menuntun kita ke rute memutar yang pertama ini saudara. Ya kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi kita, katakan amin saudara. Jangan takut saudara, ya jangan merasa, aduh ini Tuhan jahat sama aku. Tinggal tunggu waktunya, Tuhan akan menyatakan janjinya buat kita. Asal kita punya respons yang baik, ya bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kita saudara. Ya, karena kita kadang tidak siap untuk apa? Untuk ngalami itu langsung, saudara. Ya, langsung perang, saudara nggak siap langsung perang, saudara. Anda harus dilatih dulu. Bangsa Israel nggak siap untuk langsung perang, ngalami masalah nggak siap, ya kan? Nah itu sebabnya tetaplah percaya bahwa Tuhan merancangkan. Nah yang kedua, saudara, kalau Tuhan membawa kita jalan memutar. Yang kedua ini sebenarnya Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Kalau bicara proses itu biasanya orang nggak suka, saudara. Rick Warren itu mengatakan dalam bukunya, Tuhan itu tidak hanya ingin membuat kita happy. Kalau ingin membuat kita happy gampang. Kasih aja berkat-berkatnya gitu saudara. Wah kita happy, tapi kita nggak pernah jadi dewasa saudara. Kenapa saudara? Karena justru Tuhan tidak hanya ingin membuat kita happy, tapi Tuhan ingin membuat kita holy. Itu pernyataan yang bagus sekali. Holy itu maksudnya apa? Supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang dewasa. Nah ini yang kedua ini proses saudara. Perhatikan bangsa Israel ini susah sekali diproses. Susah sekali dibentuk. Alkitab mencatat mereka ini tegar tengkuk. Sampai detik ini saudara. Sampai detik ini. Mereka tidak mau diproses Tuhan, mereka tidak taat. Kenapa sampai lamanya 40 tahun saudara? Tuhan sebetulnya nggak mau lama-lama juga. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Waktu diproses itu nggak taat. Ada pola yang terjadi bagi bangsa Israel, yaitu apa? Menggerutu. Ada masalah, menggerutu. Ya, karena menggerutu Tuhan menyatakan mujizat supaya mereka bertobat. Mereka bertobat. Tapi nanti ada masalah lagi, menggerutu lagi saudara. Komplain lagi sama Tuhan. Mengatakan, waduh enak di Mesir dulu. Udah gak apa-apa jadi budak gak apa-apa. Ya kan? Nah itulah. Karena tidak mau diproses. Kita seringkali juga diperhadapkan oleh hal seperti itu. Ingat di padang gurun, gambarannya itu padang gurun ini banyak sekali hal yang bisa terjadi, masalah ya padang gurun kehidupan kita ini saudara. Banyak sekali masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Masalah apapun, masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, ya masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah hubungan kita dengan keluarga kita misalnya. Banyak sekali masalah yang harus kita hadapi saudara. Dan polanya kalau orang nggak mau diproses saudara, susah diproses itu adalah kalau ada masalah menggerutu. Ada pergumulan, kenapa sih aku ngalami kayak gini? Tuhan ini janjinya katanya mau memberikan tanah Kanaan. Kenapa kok harus begini? Ya, karena apa? Pengennya langsung enak gitu saudara. Padahal Tuhan itu memproses kehidupan kita supaya kita menjadi orang percaya yang kuat. Orang percaya yang bisa menghadapi tantangan. Orang percaya yang bisa menghadapi pergumulan apapun yang dihadapi. Tuhan mau supaya bangsa Israel bisa perang, saudara. Supaya kalau perang mereka bisa menang. Saudara, itu yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi seringkali yang terjadi itu adalah apa saudara? Ini menggerutu. Lalu Tuhan nyatakan mujizat. Banyak sekali mujizat dilakukan dalam perjalanannya. Padahal Tuhan itu menyertai orang Israel itu tiang awan dan tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang supaya nggak kepanasan. Aduh enaknya orang Israel saudara. Ya kan pakaiannya nggak pernah ganti tapi tetap awet saudara. Ya luar biasa sandalnya nggak pernah ganti awet terus saudara. Mana ada di sini ya sandal kuat 40 tahun ya mungkin ada sih ya saudara ya. Tapi buat jalan loh saudara. Buat jalan terus ya kan. Pakaiannya ya Tuhan memberikan mana, dijamin loh kehidupannya, tapi ya masih menggerutu. Ya, dikasih mana, diberi makan oleh Tuhan, tapi masih saja menggerutu. Sampai Alkitab mencatat, saudara, yang berhasil melewati proses
dari juta, itu juta ya, dari jutaan bangsa Israel itu, hanya 2 yang lolos prosesnya saudara, yaitu Joshua dan Kaleb. Musa pun tidak dianggap lulus, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian saudara. Yang berhasil itu Joshua. Kenapa saudara? Karena Joshua dan Kaleb tuh mau diproses dan dia punya pemikiran yang benar. Waktu mereka diutus menjadi pengintai di tanah Kanaan, 2 pengintai dan 10 pengintai. Saya yakin Anda tidak tahu nama-nama 10 pengintai, saudara-saudara. Kenapa? Enggak penting, saudara. Ya, yang penting ini adalah Joshua dan Kaleb. Lihat hal yang sama, lihat negeri yang sama, tapi cara pandangnya itu bisa berbeda, saudara. Bisa berbeda. Kalau yang 10 pengintai mengatakan, waduh kita ini seperti belalang, mereka itu besar-besar orangnya. Wah kita ini bakal mati kalau sama mereka. Kenapa? Karena mereka besar-besar, bangsa enak itu gede-gede, tinggi-tinggi saudara. Ya, mereka cara pandangnya begitu saudara. Tapi kalau Yosua dan Kaleb lihatnya apa? Lihat janji Tuhannya. Wow, itu negeri penuh dengan susu dan madu. Wow, itu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita percaya kita pasti bisa merebut tanah perjanjian. Pola pikirnya berbeda saudara. Ya, yang satu percaya tetap diproses, dia berhasil. Hidupnya punya cara pandang yang berbeda. Dia tetap yakin kalau Tuhan berjanji, pasti janjinya akan digenapi, saudara. Sekalipun dia harus melalui proses. Nah, tahukah saudara, yang lebih menentukan kenapa lama 40 tahun itu karena ketidaktaatan orang Israel, saudara. Kalau Israel itu taat, nggak lama. Nggak harus 40 tahun. Ini menjadi hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau saudara hari ini merasa engkau jalannya memutar, engkau tahu engkau sedang diproses sama Tuhan. Jangan saudara mengatakan, aku tidak mau diproses, menggerutu, komplain sama Tuhan. Wes gak usah gereja-gerejanan, misalnya begitu saudara. Ya, karena ada orang yang begitu. Gak usah lagi melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga kayak gini, jalannya kok susah. Jalan memutar itu bukan jalan yang enak memang. Karena ada hal yang harus dihadapi banyak sekali. Bangsa Israel waktu itu juga mengalami seperti itu saudara. Tetapi saudara saya mau katakan, rute yang memutar seolah-olah kita ini rugi secara waktu. Ya, harusnya cepat Tuhan berkati saya harusnya. Bisnisku ini harusnya cepat Tuhan gitu kan. Tetapi sesungguhnya itulah cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Untuk melatih kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nanti ada waktunya. Waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Seperti Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Mereka kemudian betul-betul mendapatkan tanah perjanjian itu, saudara. Ya, kita melewati padang gurun kehidupan supaya kita sadar bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Ya, dan menyatakan perbuatannya yang dahsyat supaya kita menyadari bahwa semua yang terjadi itu karena pertolongan Tuhan. Seringkali saudara, kalau kita kemudian dikasih enak, dikasih merasa bahwa itu adalah gara-gara kita sendiri, karena kita bisa, begitu saudara. Itu sebabnya Tuhan, ini anak ini nggak siap ini. Tak ajak jalan muter dulu supaya dia tahu apapun yang terjadi dalam hidupmu itu sebetulnya adalah karena Tuhan, gitu saudara. Ya, karena ada banyak orang yang ketika diberkati merasa bahwa wah ini karena kekuatan saya, gitu saudara. Ya, ayatnya Yesaya 41 ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Itu saudara. Tangan Tuhanlah yang membuat saudara nantinya berhasil yang ngalami berkat Tuhan, ngalami tanah perjanjian, saudara-saudara. Amin saudara. Karena Tuhan. Nah saudara,
Lalu bagaimana sikap kita kalau kita diproses sama Tuhan? Ini saudara, kita harus rela diproses Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang percaya. Maksudnya orang percaya itu saudara ya. Maksudnya menjadi orang percaya yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan Anda saudara. Kalau kita menyerah aneh, Tuhan sendiri gak pernah menyerah dengan saudara. Orang Israel itu karena maunya sendiri. Tuhan tidak pernah menyerah dengan orang Israel. Orang Israel itu dihabisin sama Tuhan, saudara. Karena mau mereka sendiri. Mereka mengatakan, kita akan mati, katanya saudara, di hadapan Tuhan. Karena mereka maunya begitu, ya sudah. Tuhan kasih mati mereka, saudara. Jadi saudara, kalau lagi ngalami jalan memutar, jangan bilang Tuhan, nanti mati, saya mati gitu ya saudara. Kalau mati beneran, jangan salahkan Tuhan, saudara. Ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Ya, mati apanya, bukan mati hidupnya juga, mati misalnya mati pekerjaannya, mati bisnisnya, mati apapun gitu, saudara. Jangan pernah menyerah ketika engkau diproses oleh Tuhan. Jangan give up. Tapi saudara harus rela, Tuhan gak apa-apa aku diproses. Karena aku tahu aku diproses ini nanti sebentar lagi aku akan mengalami tanah perjanjian, saudara. Saudara, hari ini mungkin engkau sedang mengalami jalan memutar. Mungkin. Hari ini Anda sedang rasanya ada di padang gurun, struggle sekali, berjuang untuk hidup ini rasanya berjuang. Harusnya itu ya, Tuhan tuh bawa saya seret gitu aja Tuhan. Seharusnya tuh langsung bisa. Tapi kenapa ini harus memutar? Saudara harus rela diproses sama Tuhan. Gak apa-apa saudara. Karena ketika Anda diproses sama Tuhan, tujuan Tuhan itu baik. Supaya Anda itu jadi orang yang siap. Menghadapi apapun tuh siap. Masalah apapun Anda siap. Tidak menggerutu, tidak komplain sama Tuhan. Tantangan apapun Anda siap. Saudara-saudara. Amin saudara. Ya. Ketika dalam perjalanan kehidupan, kita melewati rute memutar. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sebetulnya memikirkan supaya kita mengalami hal-hal yang baik. Tuhan itu memikirkan kebaikan kita, saudara. Tuhan gak mau kita itu kembali lagi ke Mesir. Maksudnya apa? Hidup kita itu hancur, kacau, saudara. Karena Tuhan itu memikirkan hal yang baik bagi saya dan saudara. Dan jangan menyerah. Ketika kita tahu bahwa jalan memutar itu adalah cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita, ya sudah, jangan menyerah, saudara. Mungkin hari ini kau merasa kok ada yang tertunda dalam hidupmu. Harusnya ini enggak ditunda, harusnya Tuhan. Harusnya ini bisa lebih cepat begitu. Tapi Anda merasa kok rasanya ini tertunda. Sesuatu yang tertunda. Lama sekali Tuhan. Ya, aku harus lewat padang gurun ini, aduh panas. Ya, banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus saya hadapi. Kalau Anda merasa begitu, saudara, hari ini percayalah. Sekali lagi, Anda tahu akhir ceritanya, bangsa Israel itu tetap sampai ke tanah perjanjian, walaupun hanya 2 orang yang masuk. Saya berdoa 2 orang itu mewakili saudara dan saya. Amin saudara, Anda ngalami tanah perjanjian, susu dan madu kalau sudah sampai di sana saudara. Kalau sudah dapatkan itu, Anda siap untuk mendapatkan berkat. Karena ada orang-orang yang kadang gak siap dapat berkat Tuhan saudara. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan tapi gak siap, ada saudara. Justru berkat itu seharusnya itu membuat kita itu semakin mengasihi Tuhan. Tapi kalau salah-salah malah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan mau supaya kita siap. Saudara, waktu betul-betul kita ngalami tanah perjanjian ya, susu dan madu. Itu gambaran
buat kehidupan kita. Apa sih yang hari ini sedang Anda pikirkan? Janji Tuhan apa yang sedang engkau pikirkan? Tuhan, aku mau Tuhan, bisnisku diangkat lagi. Tuhan, aku mau keluargaku diangkat lagi, dipulihkan lagi. Tuhan, aku mau apa itu saudara? Tapi kalau hari ini rasanya itu jalannya memutar. Gak apa-apa saudara. Relakan hidupmu diproses oleh Tuhan. Engkau akan tampil menjadi orang-orang percaya yang lebih baik, yang lebih kuat, lebih tough dalam menghadapi apapun saudara. Dan berkat Tuhan itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang bahkan semakin lagi mengasihi Tuhan. Semakin hidup mau melayani Tuhan lebih lagi saudara-saudara. Karena itulah tujuan Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapapun Anda hari ini yang memikirkan keluargamu, yang memikirkan pekerjaanmu, yang memikirkan pelayananmu, yang memikirkan karirmu, bahwa engkau merasa Tuhan, aku kayaknya ada di jalan memutar Tuhan. Kalau ini terjadi karena aku tidak taat, ampuni aku Tuhan. Jangan seperti orang Israel saudara. Karena 40 tahun terjadi itu karena mereka selalu menggerutu, tidak taat. Butuh mujizat lagi, padahal mujizat terjadi berulang-ulang. Orang kalau dablek itu walaupun ada mujizat itu ya gak pernah bisa membuka matanya bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi, bertanggung jawab saudara. Kita tahu saudara, ya kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tadi kita mengatakan, Dia merancangkan hal yang baik buat kita. Dia mereka-rekakan hal yang baik buat kita. Dia memikirkan yang baik. Dia tahu nama-nama saudara. Dia tahu nama Mas Amejer. Dia tahu nama Mas Dito. Dia tahu nama Ko Andi. Tahu nama-nama ini dia tahu saudara. Dan Tuhan itu memikirkan kebaikan dari nama-nama ini. Pak Wit. Tuhan itu memikirkan untuk kebaikan. Ada janji tanah perjanjian, jangan khawatir. Tuhan selalu merancangkan hal yang baik. Tapi kalau hari ini engkau dibawa Tuhan jalan memutar, relakan hidupmu diproses oleh Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Karena satu waktu aku tahu Tuhan bawa ke sana, aku tahu Tuhan. Aku tahu. Ya. iCare kemarin kita mendapat kesaksian dari Pak Irwan. Pak Irwan pernah dibawa ke jalan memutar. Tapi Tuhan bawa hari ini, ya semakin hari semakin ngalami ya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan angkat, waktunya tiba, keluarga ini akan mengalami tanah perjanjian. Susu dan madu saudara, itu akan menjadi bagian. Yang penting apa saudara? Yang penting sikap kita. Tuhan, siap aku, walaupun aku dibawa jalan memutar, gak apa-apa Tuhan. Aku mau punya sikap bahwa Engkau selalu merancangkan yang terbaik buat aku Tuhan. Engkau memikirkan yang terbaik. Kalau itu proseslah aku Tuhan. Supaya aku menjadi orang percaya yang betul-betul siap lebih baik lagi. Apapun tantangannya, aku akan siap menghadapinya. Karena Engkau sedang diproses oleh Tuhan. Saya berdoa itulah yang terjadi. Dan saya akan mendengar kesaksian. Saudara-saudara bersaksi. Pastor, aku ngalami tanah perjanjian, Pastor. Prosesnya memang lama. Seperti Yusuf, muter terus. Tapi endingnya dia jadi orang kedua di Mesir. Dia punya kedudukan yang tinggi. Dia memberkati bangsa yang besar. Bangsa Israel maksudnya, saudara. Dan bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu, bangsa Mesir. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita, saudara. Amin, saudara. Lagu yang tadi kita nyanyikan, ya, dengan sayapmu ku akan terbang. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan. Amin.
dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan. Amin. Haleluya. Kau yang ku sembah, Oh, sembah. Yesusku. Dengan sayapmu Aku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Haleluya. Dan kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Saudara, tundukkan kepala saudara. Renungkan hidup kita masing-masing. Apakah engkau merasa hari ini engkau sedang dibawa Tuhan di jalan memutar? Engkau hampir menyerah. Engkau hampir give up. Engkau hampir mengatakan sudah cukup Tuhan, aku gak kuat, aku gak sanggup lagi. Hari ini ada kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan. Kalau engkau sedang dibawa Tuhan ke jalan yang memutar, sebetulnya Tuhan sedang merancangkan hal yang baik buat saya dan saudara. Percayalah, percayalah, Dia tidak mau kita hancur. Kalau kita gak siap menghadapi peperangan seperti Israel melawan Filistin, kalau kita gak siap ketika kita jalan pintas, kita jalan langsung, kita gak sanggup, kita justru akan hancur. Tapi Tuhan merancang hal yang baik buat kita, saudara. Kalau engkau sedang dibawa Tuhan jalan memutar, kalau itu proses dari Tuhan, relakan hidupmu untuk diproses oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak akan menyerah, Tuhan. Jangan menyerah, saudara, karena Tuhan pun tidak menyerah dengan Anda. Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Tuhan tunggu engkau tetap mengatakan, Tuhan, aku siap diproses. Engkau jadi seperti Joshua dan Kaleb. Masuk tanah perjanjian, mengalami apa yang Tuhan janjikan. Sekali lagi saudara, Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat-Nya. Percayalah itu saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita, tidak pernah merancangkan kecelakaan atas bisnis kita, atas keluarga kita, tidak. Tuhan merancangkan bahkan masa depan yang penuh harapan. Alkitab mencatat, saudara. Artinya hal-hal yang baik yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tapi kalau engkau hari ini sepertinya engkau sedang jalan memutar, kok tidak sampai-sampai rasanya, jangan menyerah. Jangan-jangan itu tinggal 1 hari lagi. Jangan-jangan tinggal 1 minggu lagi. Jangan pernah menyerah. Justru engkau tetap mengatakan, Tuhan, aku tetap mau menyerahkan hidupku untuk diproses oleh Tuhan. Aku mau tetap belajar setia. Aku tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Aku tetap mau melayani Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau akan menjadi orang-orang percaya yang demikian. Waktunya tiba, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Engkau akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Engkau tidak bisa ngomong waktu itu terjadi. Engkau hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam keluarga kami. Engkau baik dalam bisnis kami Tuhan. Itulah yang akan keluar dari mulut kita.
ketika itu terjadi, Tuhan baik dalam karirku. Itulah yang akan Tuhan lakukan. Kalau engkau mengatakan berkati aku Tuhan, Tuhan sesungguhnya lebih rindu memberkati saudara. Dia lebih rindu. Engkau tidak ngomong pun Tuhan rindu memberkati kita, saudara. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Jadilah orang percaya. Tidak pernah menyerah. Tetap pegang janji Tuhan itu yang akan digenapi dalam hidupmu. Tuhan, kami percaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Bagi kami yang hari-hari ini kami merasa kami sedang ada di jalan memutar, ya Tuhan. Kami tidak mau terlalu lama seperti bangsa Israel, sampai berlama-lama di padang gurun, sampai 40 tahun di padang gurun. Kami tidak mau berlama-lama, Tuhan. Karena kamu mau belajar taat, kami mau belajar rela diproses oleh Tuhan. Sehingga kami akan lihat waktumu terjadi untuk setiap kami semua. Setiap anak-anakmu di tempat ini, khususnya jemaat IGF Living Water, Tuhan. Kami akan dengar kesaksian. Setiap mereka diangkat oleh Tuhan. Setiap mereka dibawa ke tempat tinggi oleh Tuhan. Kami akan lihat, mereka akan menyaksikan itu, Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian ini, Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Supaya setiap orang tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Supaya setiap orang tahu, memahami bahwa Tuhanlah yang melakukan bagi kami semua itu, Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami, Tuhan. Membuat kami semakin kuat, tidak goyah, semakin lebih lagi bersemangat, Tuhan. Melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi sumber air. Engkau tidak pernah takut tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Melimpah atas engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami. Layak ditinggikan karena Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Terima kasih jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.